Halo semua, di video kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul Merantau. Film ini pun menceritakan tentang seorang pemuda desa ahli bela diri. Ia sendiri merantau ke ibu kota untuk mencari jati dirinya. Namun pada akhirnya ia pun harus membantai kelompok mafia di ibu kota tersebut. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk kita bahas ceritanya. Terakhir untuk kisah bermula dari seorang pemuda yang bernama Yuda. Terlihat ia tengah memperlihatkan kemampuan bela diri yang ia miliki. Ini adalah cerita anak laki-laki. Di rumah tersebut ia pun hidup dengan ibunya dan juga kakaknya yang bernama Yayan. Lalu di keesokan harinya tiba di mana hari tersebut adalah hari pemberangkatannya untuk merantau ke ibu kota Jakarta. Insya Allah ayah akan selalu menemanimu. Jaga diri baik-baik ya. Sebenarnya ibunya sendiri merasa agak keberatan dengan kepergiannya tersebut. Di dalam bus terlihat Yuda dihampiri seorang pria bernama Erik yang menjadi teman baru baginya. Kemudian Erik menanyakan maksud dan tujuannya pergi ke Jakarta. Yuda pun menjawab kalau ia ingin mengajar silat di sana. Kemudian Erik pun memberikan sebuah saran kepadanya agar tidak mengajar silat di sana dan mempergunakan kemampuannya di tempat lain yang lebih menguntungkan. Karena dulunya Erik sendiri juga mencoba mengajar silat di Jakarta, namun ia pun gagal dan kini Erik bekerja apapun yang ia bisa lakukan. Saran awak, kamu belajarlah dari kegagalan awak. Mencarilah duit di tempat yang berbeda. Percaya sama awak. Setibanya di Jakarta mereka pun harus berpisah karena berbeda tujuan. Lalu Yuda pun mendatangi alamat yang ia tuju, namun apa yang terjadi, tempat tersebut hanyalah bangunan yang baru saja dirobohkan. Kemudian ia mencoba menghubungi nomor yang tertera di alamatnya, namun alhasil nomor tersebut sudah tidak aktif. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Dikarenakan sudah larut malam, ia pun memutuskan untuk tidur di tumpukan beton proyek bangunan di sana, sekaligus menghemat uang sakunya. Esok harinya Yuda pergi ke sebuah tempat makan mengisi perutnya yang kelaparan, dan tanpa diduga seorang bocil mengambil dompetnya dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Beruntung saja ia berhasil menangkap bocil tersebut dan mengambil kembali dompet miliknya. Di saat itu juga mereka dikagetkan dengan dua orang manusia yang ternyata wanita tersebut adalah kakak dari si bocil itu. Tak terima kakaknya dikasari, bocil tersebut mencoba untuk melawannya. Namun apalah daya, si bocil tak bisa berbuat apa-apa karena ia memang bukan tandingannya yang setara. Pria ini bernama Samsul yang selalu meminta gaji asri dari hasil joget di klubnya.
sehingga ia pun berbuat kasar karena Asri enggan memberinya uang. Melihat hal tersebut, Yuda pun tak tinggal diam layaknya patung tengah jalan yang kemudian ia memberikan secuil pelajaran kepada Samsul. Akibat kejadian itu, Samsul yang merupakan promotor dari seorang Asri, ia pun langsung memecatnya. Kan gue yang ngasih lo kerjaan. Joni, oke, gue kasih 40% dari tip gue. Kemudian Asri yang tidak terima akan hal tersebut, ia pun memarahi Yuda karena gara-gara dirinya Asri dipecat dari pekerjaannya. Terlihat Yuda tak peduli dengan omongan Asri karena ia hanya niat membantunya sekaligus mengambil dompetnya dari si bocil yang bernama Adit. Kak, jangan. Di malam harinya, Yuda kembali beristirahat di tempat sebelumnya ia tinggal. Di sisi berbeda terlihat seorang bule bernama Redger yang sedang meneropong 4 wanita di hadapannya. Ia sendiri adalah seorang mucikari yang bekerja sama dengan Samsul. Pada saat itu Redger tampak kesal kepada Samsul karena ia hanya membawakan 4 wanita dari 5 yang Samsul janjikan. Redger memberikan sedikit ancaman kepadanya jika ia tidak segera membawakan 1 wanita tambahan. I'd also cut you a little bit. I bring 5 girls today. Kemudian di keesokan harinya Samsul yang telah standby menjemput Asri untuk dibawa kepada Redger. Sementara itu Yuda yang sedang menanyakan kabar ibunya, tanpa sengaja ia melihat Samsul yang mengeluarkan Asri dari bagasi mobilnya. Tentu saja Yuda tak tinggal diam layaknya patung. Melihat hal tersebut, pertarungan solo versus squad pun terjadi hanya untuk menyelamatkan Asri. Kamu udah apa? Di awal pertarungan Yuda mengimbangi mereka, namun pada akhirnya Yuda kewalahan melawan satu skuad tersebut secara bersamaan. Beruntung saja Yuda memiliki watak lelaki pantang menyerah yang kemudian ia masuk ke dalam klub tersebut dan membabi buta di sana. Well, she's here at least. Akibat dari kejadian itu, Redger terkena serpihan botol kaca yang menancap di wajahnya. Ia pun memarahi semua anak buahnya dan meminta Samsul untuk segera menangkap Yuda dan Asri. Tak hanya itu, Redger juga memberikan sedikit kenang-kenangan kepada Samsul dengan sedikit tato alami di wajahnya. Now go. Sementara itu, Adit yang tengah ngamen di lampu merah tiba-tiba diringkus oleh anak buah Samsul. Beruntung saja Yuda melihat kejadian tersebut dan langsung mengejar mereka. Dan lagi-lagi baku hantam pun kembali terjadi.
Setelah memenangkan pertarungan tersebut, ia pun membawa mereka berdua ke tempat biasanya untuk beristirahat sekaligus menghindari kejaran mereka. Terlihat di sana pun mereka berbagi cerita yang ternyata Asri menjadi tulang punggung untuk menghidupi Adit setelah kedua orang tuanya meninggalkan mereka entah kemana. Sampai suatu saat mereka cabut bawa 2 adik cewek dan 1 kakak cowok. Cabut tinggalin gue sama Adit. Di sisi berbeda, Redger berdebat dengan saudaranya yang bernama Luke karena sedikit perbedaan pendapat. Luke mengajaknya untuk segera kembali ke negaranya, sedangkan Redger yang masih merasa dendam ingin membalas perbuatan Yuda terhadap dirinya. And just go home. I'm sorry. Bersamaan dengan hal itu, Samsul datang membawa beberapa anak buahnya untuk membantu Redger dan salah satunya adalah Erik. Namun Samsul datang di waktu yang kurang tepat sehingga Redger mengusir mereka semua. Di keesokan harinya, Yuda, Asri, dan Adit diam-diam mendatangi rumahnya yang telah dijaga oleh beberapa anak buah Samsul untuk mengambil uang tabungannya. Yuda pun secara perlahan masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil tabungan Asri di bawah karpet seperti yang telah Asri katakan. Namun saking apesnya Yuda karena salah satu dari mereka mengetahui hal tersebut, sehingga ia pun harus kembali bertarung dengan mereka. Sementara itu Asri yang juga ketahuan gara-gara si ibu-ibu yang memberitahukan keberadaannya. Kemudian Asri menyembunyikan Adit di sebuah tempat hingga akhirnya Asri pun berhasil tertangkap oleh mereka. Sedangkan Yuda sendiri masih dikejar oleh mereka yang ujung-ujungnya pertarungan pun kembali terjadi. Setelah itu Yuda pun mencari Asri dan Adit, namun ia hanya menemukan Adit yang tengah bersembunyi karena Asri sendiri sudah dibawa oleh anak buah Samsul. Yuda pun memintanya untuk tetap bersembunyi di sana sedangkan ia sendiri akan menyelamatkan Asri. Saya akan bawa Asri kembali. Saya janji, Adit. Singkat cerita, Yuda mendatangi klub Samsul dan menghajar mereka semua yang berada di sana untuk mencari keberadaan Asri. Asri! Dia apartemen 1424. Setelah itu ia pun menuju ke sebuah hotel yang dikatakan Samsul untuk menyelamatkan Asri. Sesampainya di sana ia pun menghajar semua penjaga di sana dengan membabi buta. Sementara itu Asri sendiri baru saja digarap oleh Redger. Kemudian Redger juga akan membawa Asri ke negaranya dan akan menjualnya di sana. Kembali ke Yuda yang tengah menaiki lift, namun tiba-tiba lift berhenti di lantai 5. Dan betapa kagetnya ia bertemu kembali dengan Erik yang sudah bekerja kepada Redger. Seharusnya udah tidak melakukan ini dah. Jadi kamu yang mereka cari-cari, Yud. Sehingga entah apa yang terjadi, Erik harus melindungi majikannya tersebut dan pertarungan pun terjadi di antara mereka.
Kemudian mereka pun disambut oleh dua anak buah Redger yang langsung memberondong mereka. Terlihat Erik berusaha untuk menyelamatkan Yuda, yang kemudian Yuda pun menghajar mereka berdua. Namun sangat disayangkan Erik harus tewas di sana setelah ia menyelamatkan Yuda. Setelah kejadian tersebut, Yuda mengikuti mobil Redger yang membawa Asri ke sebuah pelabuhan. Di sana ternyata sudah ada banyak wanita yang akan diselundupkan ke negaranya, hingga pada akhirnya mereka akan dijadikan santapan lelaki hidung blaster. Sementara itu Yuda keluar dari persembunyiannya dan baku hantam melawan mereka semua tak terhindarkan. Setelah ia berhasil mengalahkan mereka semua, kini Yuda harus melawan Redger dan adiknya tersebut yang membuat dirinya sedikit kesulitan. Hingga pada akhirnya Luke pun tewas mengenaskan akibat tertancap besi yang berukuran besar. Hal ini pun membuat Redger sangat emosi sehingga ia pun ingin membunuhnya saat itu juga. Tak lama kemudian Yuda pun membalikan keadaan dan menghajar Redger hingga sekarat. Kemudian itu Yuda membebaskan semua wanita di sana dan entah apa yang ada di pikirannya, Asri tidak langsung keluar dari sana. Sehingga membuat Yuda dibokongi oleh Redger menggunakan besi. Alhasil Yuda pun harus tewas di sana, begitupun dengan Redger. Namun di detik-detik terakhir Yuda mengungkapkan perasaannya kepada Asri. Asri, saya sayang sama kamu. Asri. Yuda. Singkat cerita, Asri dan adiknya pulang ke kampung ke tempat di mana Yuda berasal dan menjadi petani sekaligus menyekolahkan adik di desa tersebut. Sementara itu, ibu Yuda tampak sangat bersedih atas kematian anaknya tersebut. Dan disinilah film pun berakhir.
Oke semua, jika ada kesalahan dalam video ini saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.